Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Mulyana, praktikan penelitian operasional 1 dengan NIM akhir 028 dari kelompok 22. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah persoalan yang ada pada modul 3, yaitu tentang analisis sensitivitas. Oke, saya akan membacakan terlebih dahulu soalnya. Sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang, di antaranya lemari pakaian kaca dengan simbol K, lemari piring simbolnya P, dan jemuran lipat dengan simbol J. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 60 jam pada bagian pengukuran, 40 jam pada bagian pemotongan, dan 80 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan 1 unit lemari pakaian kaca, dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan 1 unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Jadi untuk di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan itu dia waktunya sama, yaitu 2 jam. Keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring $4, sedangkan jemuran lipat itu sebesar $3. Permasalahan perusahaan furniture tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Yang A, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan furniture ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang B, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Yang C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian pengukuran? Dan jelaskan. Yang D, apabila perusahaan furniture tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk dengan simbol H dengan harga jual $80 dan dengan keuntungan sebesar $6 per unit. Dengan proses pengerjaan itu 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Oke, untuk yang 60, 40, dan 80 ini kita jadikan sebagai nilai kanan dari fungsi batasannya. Kita akan mengerjakan persoalan ini dengan menggunakan software POM-QM terlebih dahulu. Kita buka softwarenya. Oke, setelah kita membuka softwarenya, kita pergi ke tab modul, kemudian kita pilih linear programming. Setelah itu kita klik new. Kita namakan filenya. Setelah itu kita isi number of constraint-nya. Karena di sini batasannya ada 3, yaitu batasan pengukuran, pemotongan, dan perakitan, maka kita isi 3 di sini, dan number of variabelnya juga ada 3. Karena di sini itu variabelnya ada lemari pakaian kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Setelah itu, objektifnya kita isi maximize, karena pada soal tersebut ditanyakan keuntungan optimal. Lalu kita klik OK. Kemudian kita ubah X1, X2, X3-nya sesuai kebutuhan. Di kaca sebagai K. Setelah itu kita isi maximize-nya. Maximize ini diisi dari keuntungan per unit dari masing-masing unitnya. Keuntungan pada lemari kaca itu sebesar $2, keuntungan pada lemari piring sebesar $4, dan keuntungan jemuran lipat itu $3. Kemudian kita isi di sini koefisien dari fungsi pembatasnya. Constraint 1 itu sebagai bagian pengukuran, constraint 2 sebagai pemotongan, dan constraint 3 itu sebagai perakitan.
Setelah itu, kita di sini harus memperhatikan tanda pertidaksamaannya. Karena di sini kasusnya maksimasi, maka kita menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Kemudian kita isi RHS-nya. RHS itu didapatkan dari nilai kanan atau batasan dari masing-masing bagiannya. Tadi batas maksimal dari pengukuran itu 60, pemotongan 40, dan perakitan 80. Oke, setelah kita mengisi koefisiennya, selanjutnya kita klik solve, dan di sini didapatkan hasilnya. Jadi keuntungan optimalnya itu yaitu sebesar $76,67 dengan tidak memproduksi lemari kaca, tetapi memproduksi lemari piring sebanyak 6,67 dan memproduksi jemuran lipat sebanyak 16,67. Kita lihat pada solution, kita klik iterasi. Nah, pada iterasi paling terakhir, yaitu iterasi 3, itu akan digunakan pada Microsoft Excel untuk mengerjakan reduce cost, shadow price, dan lain-lain. Kita screenshot terlebih dahulu untuk pengerjaan di Microsoft Excel-nya. Oke. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan persoalan tadi dengan menggunakan software Microsoft Excel. Pertama-tama, kita harus membuat model matematikanya terlebih dahulu. Di sini diketahuinya lemari kaca dimisalkan dengan K, lemari piring dimisalkan dengan P, dan jemuran lipat dimisalkan dengan J, sesuai dengan soalnya. Di sini ada fungsi tujuan maksimumnya, yaitu 2T plus 4C plus 3B plus 0S1 plus 0S2 dan plus 0S3. Di sini ada fungsi kendalanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagiannya, bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitannya. Nah, di sini ada 60, 40, dan 80 itu adalah nilai kanan dari fungsi pembatasnya. Dan di sini juga ada variabel S1, S2, dan S3. S1, S2, S3 ini merupakan variabel slack. Kenapa menggunakan variabel slack? Karena pada kasus ini adalah menggunakan kasus maksimasi, sehingga menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Sehingga dia menggunakan variabel slack saja. Selanjutnya di sini ada fungsi non-negatif. Jadi dia KPJ-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita di sini masukkan iterasi 3 dari hasil pengerjaan di POM-QM tadi. Oke, setelah itu kita isi pada bagian shadow price-nya. Nah, pada shadow price ini, kita tinggal copy paste aja dari pengerjaan di POM-QM tadi untuk iterasi 3, basic variable, quantity, dan seterusnya. Setelah itu, kita isi shadow price, bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitannya. Nilai shadow price ini kita isi dari hasil slack 1, slack 2, slack 3 pada baris ZJ-nya. Di sini pada baris ZJ, slack 1, slack 2, slack 3. Itu tinggal copy paste aja. Nah, shadow price ini digunakan untuk memanfaatkan kapasitas sumber daya yang tersisa untuk menambah profit atau keuntungan dari si perusahaannya. Di sini terdapat pengukurannya sebesar 0,83, shadow price dari pemotongannya 0,67, dan bagian perakitannya sebesar 0. Setelah itu, kita isi tabel change vector. Di sini ada dua tabel. Tabel pertama itu penambahan 5 jam pada bagian pengukuran, dan yang kedua pengurangan 5 jam pada bagian pengukuran. Pada kolom produk dan solusi lama, kita isi di basic variable dan kuantitinya. Tinggal copy paste aja dari yang tabel shadow price. Setelah itu, pada kolom perubahan, kita isi
perkalian antara selek 1 dengan penambahan 5 jam kerjanya. Kita isi selek 1 dikali dengan 5, hasilnya 1,665. Kemudian di-drag aja ke bawah. Dan untuk solusi baru ini didapatkan dari penjumlahan antara solusi lama dan perubahan. Kita memakai fungsi sum, kemudian kita masukkan angka solusi lama dan perubahannya, kemudian kita enter dan drag ke bawah. Nah, untuk keuntungan baru ini didapatkan dari hasil penjumlahan dari perkalian antara solusi baru dan iterasi 3 yang ini ya, dengan menggunakan rumus sum product. Didapatkan keuntungan barunya sebesar 80,83. Dan keuntungan lamanya kita peroleh dari kuantiti pada baris ZJ. Yaitu sebesar 76,67. Perubahannya kita peroleh dari selisih antara keuntungan baru dan keuntungan lama. Di sini perubahannya 4,17. Selanjutnya, pada tabel pengurangan 5 jam pada bagian pengukuran. Kita copy paste aja yang kolom produk dan solusi lamanya dari yang tabel sebelumnya. Setelah itu, di sini pada bagian perubahannya, kita kalikan dengan min 5, karena dia pengurangan 5 jam. Selek satunya kita kalikan dengan min 5. Kita drag ke bawah, kemudian solusi barunya sama kayak tadi, yaitu didapatkan dari hasil penjumlahan antara solusi lama dan perubahan. Keuntungan barunya juga sama, rumusnya kayak tadi, yaitu penjumlahan dari hasil perkalian antara solusi baru dan iterasi 3. Oke, jadi didapatkan keuntungan barunya sebanyak 72,50. Keuntungan lamanya sama kayak yang tadi, yaitu 76,67. Untuk perubahannya didapatkan dari selisih keuntungan baru dan keuntungan lama. Selanjutnya, kita akan mengisi tabel reduce cost-nya. Di sini jumlah yang diperlukan dari bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan itu dilihat pada soal dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. 3, 4, dan 1. Nah, pada bagian baris nilai per jamnya ini, kita isi dari hasil nilai selek 1, selek 2, selek 3 pada baris ZJ-nya. Oke, pada kolom total didapatkan dari hasil perkalian antara jumlah yang diperlukan dan nilai per jam. Setelah itu kita isi total biayanya, yaitu total dari pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Didapatkan total biayanya sebesar 5,17. Oke, jadi kesimpulan pada pengerjaan soal ini yaitu keuntungan maksimal yang didapatkan oleh industri home furnishing yaitu sebesar $76,67 dengan tidak memproduksi lemari kaca, tetapi memproduksi lemari piring sebanyak 6,67 dan jemuran lipat sebanyak 16,67.
Nah, di sini juga ada nilai shadow price-nya, yaitu didapatkan pengukuran sebesar 0,83, pemotongan sebesar 0,67, dan perakitan sebesar 0. Nah, nilai shadow price ini digunakan untuk memanfaatkan kapasitas sumber daya yang tersisa untuk menambah keuntungan atau profit. Selanjutnya di sini ada change factor. Pada penambahan 5 jam kerja, pada bagian pengukuran akan menambah jumlah lemari piring yaitu sebesar 8 dan jemuran lipat sebanyak 15,8 yang jika dibulatkan itu menjadi 16 produk. Di sini juga terdapat perubahannya yaitu sebesar 4,17. Oke, selanjutnya di sini ada tabel reduce cost. Di sini juga ada total biayanya. Jadi hasil total biaya yang didapatkan dari perhitungan menggunakan Microsoft Excel ini yaitu sebesar $5,17. Biaya ini dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dari penjualan jemuran handuk dengan harga jual $80 dengan keuntungan sebesar $6 per unit. Nah, berdasarkan informasi tersebut, diperoleh kesimpulan yaitu harga jual jemuran handuk sebesar $80 dengan keuntungan sebesar $6 per unit ini layak untuk diproduksi karena total biaya yang didapatkan hanya sebesar $5,17 saja. Sehingga dengan harga jual yang sebesar ini $5,17 itu bahkan bisa menghasilkan keuntungan lebih dari $6 per unitnya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.